Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah statistik. Dulu kita sudah belajar masalah jenis-jenis penelitian berdasarkan penjelasannya. Yang pertama adalah penelitian korelasi, yaitu penelitian yang menghubungkan antara dua variabel atau yang lebih. Yang kedua adalah penelitian komparasi, yaitu membandingkan variabel satu dengan yang lain. Sedangkan yang ketiga penelitian deskriptif untuk mengetahui nilai dari suatu variabel. Untuk nomor 1, 2 itu nanti adalah penelitian kuantitatif, berarti ini pakai statistik. Sedangkan yang nomor 3 itu adalah penelitian kualitatif, berarti tidak pakai statistik. Untuk macam-macam dari korelasi sudah kita bahas, ada berbagai macam, 6 macam penelitian korelasi. Nah, sekarang kita beranjak sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu disebut dengan teknik analisa komparasi. Setelah perkuliahan ini diharapkan mahasiswa satu mengetahui definisi dan kegunaan dari teknik komparasional. Yang kedua yaitu mahasiswa mengetahui macam teknik analisis komparasional. Pengertian dulu untuk komparasi. Komparasi berasal dari compare atau comparable atau comparative comparison, yang artinya adalah bandingan atau tara atau sifat bisa diperbandingkan atau bertalian dengan perbandingan atau pembandingan. Jadi compare itu adalah perbandingan. Jadi kalau demikian penelitian komparasi adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur, kerja, ide, kritik terhadap orang atau kelompok. Penelitian yang ingin membandingkan 2 atau 3 kejadian dengan melihat penyebabnya. Jadi penelitian komparasi adalah penelitian yang membandingkan 2 atau 3 kejadian. Kalau 2 maka berarti 2 variabel bivariat. Kalau lebih dari 2 maka nanti bisa 3, bisa 4, maka disebut dengan penelitian komparasi multivariat. Sedangkan untuk teknik analisa komparasi adalah salah satu teknik analisis kuantitatif, ini berarti berhubungan dengan hitungan atau angka, yang digunakan untuk menguji hipotesa mengenai ada tidaknya perbedaan antara variabel yang sedang diteliti, signifikan atau kebetulan saja atau Bayesian. Jadi teknik analisis komparasi adalah menguji ada tidaknya perbedaan. Kalau demikian maka nanti hipotesa alternatif yaitu ada perbedaan antara variabel 1 dengan 2 variabel. Sedangkan untuk yang hipotesa nihilnya berarti tidak ada perbedaan antara variabel 1 dengan variabel 2. Sedangkan macamnya untuk komparasi, yang pertama disebut dengan test T atau t-test. Yang kedua yaitu chi-kuadrat atau disebut dengan C-square test, yaitu pengujian hipotesa berdasarkan frekuensi. Jadi kalau frekuensi disebut dengan chi-kuadrat, kalau kita nanti berdasarkan mean-nya atau rata-rata disebut dengan t-test. Yang pertama t-test atau berdasarkan dengan rata-rata adalah salah satu tes statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesa nihil yang menyatakan bahwa di antara 2 variabel yang diambil secara random atau acak dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dikembangkan oleh William Gosset dengan nama samaran student, sehingga nama tes T atau t-test ini berasal dari ini William Gosset yang namanya student, ini lalu diambil dengan huruf terakhirnya
T, sehingga disebutkan T tes atau tes T. Sampel adalah proporsi kecil dari populasi yang seharusnya diteliti yang dipilih dan ditetapkan untuk keperluan analisa. Jadi sampel itu bagian dari proporsi. Proporsi itu yaitu populasi, semuanya populasi, proporsi. Ya, kita ambil sebagian yang kita teliti, namanya adalah sampel. Yang selanjutnya kita bicara tentang generalisasi, adalah menarik kesimpulan secara umum terhadap populasi dengan hanya menggunakan sampel. Jadi setelah nanti hitungan kita tahu, maka kesimpulan itu kita generalisasi, berarti berlaku untuk semua populasi walaupun yang kita teliti hanya sampelnya saja. Karena sampel ini mewakili populasi, maka kesimpulan dari sampel nanti digeneralisasi menjadi kesimpulan suatu populasi. Selanjutnya tentang sampling error. Sampel error kesalahan adalah variasi dari mean sampel atau mean rata-rata sampel, yang berarti menggambarkan variasi tak terelakkan yang terjadi sewaktu pengambilan sampel. Jadi dalam sampel nanti ada mean atau rata-rata yang berbeda, yang menunjukkan gejala perbedaan itu. Yang selanjutnya adalah besar kecilnya kesalahan sampling dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya angka standar, sehingga disebut dengan standar error of the mean atau kesalahan standar rata-rata. Dirumuskan demikian. Jadi t-test nanti sebelumnya T, yaitu rata-rata data 1 dikurangi rata-rata data 2 dibagi dengan standar error mean data 1 data 2. Untuk rata-rata kita biasa nanti langsung kita seperti biasanya data 1 kita ambil rata-ratanya, data 2 kita cari rata-ratanya. Sedangkan untuk mencari standar error min 1 min 2 ini, maka rumusnya kita ikuti ini. Standar error M1 M2 data 1 data 2 adalah akar dari standar error min data 1 kuadrat dikurangi standar error min data 2 kuadrat, di mana masing-masing standar error min SEM rumuskan adalah standar error min atau standar error rata-rata sama dengan SD standar deviasi dikurangi dengan akar dari N-1. Ini nanti rumus-rumus yang kita gunakan. Jadi akhir nanti ini setelah ketemu T ini ya, lalu dikonsultasikan dengan tabel. Jika T sama dengan atau lebih besar dari T tabel, maka hipotesa nihil yang menunjukkan tidak ada perbedaan dari ditolak. Atau jika T-nya lebih T0-nya observasi atau hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka hipotesa nihilnya mengatakan tidak ada perbedaan, keduanya diterima. Atau dengan istilah nanti kalau hitungan kita itu lebih besar dari tabel, maka nanti ada perbedaan. Kalau hitungan kita ini lebih kecil dari tabel, maka tidak ada perbedaan. Langsung ini, yang pertama, apakah ada perbedaan antara mahasiswa yang berasal dari SMA umum dan SMA berbasis agama? Populasi semuanya, jadi mahasiswa yang kita teliti 500, 200 dari SMA umum ya, sehingga ini 200, maka N-nya jumlahnya 200. Misalnya langsung diketahui standar deviasinya adalah ini, rata-ratanya ini. Dan dari yang SMA agama
Kalau populasi 500 berarti untuk yang dari SMA berbasis agama ada 300, sehingga N-nya 300. Misalnya langsung standar deviasi 8,645 rata-ratanya ini. Maka ini misalnya ini sebagai data 1 yang sekolah agama. Sedangkan untuk yang sekolah umum sebagai data 2, maka ini. Tentukan sampel, standar error of mean, standar error, perbedaan mean, dan kritik T dan kesimpulannya. Dapat kita jawab. Yang pertama kita buat judul dulu, nanti harus ada komparasi atau perbedaan. Selanjutnya adalah hipotesanya, bisa nanti hipotesa itu ada perbedaan. Yang hipotesa nilai berarti tidak ada perbedaan. Lalu kita hitung T-nya, kesimpulannya, yaitu nanti kita konsultasikan dengan tabel. Kita lihat secara Excel. Jadi nanti yang kita cari ini, untuk menghitung ini M1, M2 ini sudah diketahui. M1, M2, M1 nya ini adalah ini, M1 64,48, M2 nya 60,72. Sedangkan untuk menghitung SE M1 M2, kita lihat ini SE M1 kuadrat plus SE M2 kuadrat. Untuk menghitung SE standar error mean, maka rumusnya ini. Sehingga kita lihat standar error mean yaitu SD dibagi dengan N-1. Untuk data 1, diperoleh SD-nya, N-nya kita masukkan ini 300 kurangi 1 yaitu 299 ya. Sedangkan untuk SD-nya ini 8,645, sehingga SE M1 yaitu 8,645 dibagi akar dari 299, ketemunya ini. Jadi SE M1 ketemunya 0,49995. Demikian juga untuk data 2, SD-nya diketahui 11,286, N-nya 200, sehingga SE-nya adalah 11,286 dibagi dengan akar dari 199. Akar dari 199 ini 14,1067, sehingga SE M2 ketemunya adalah 0,8. Setelah ketemu SE M1 dengan SE M2 ini, maka dimasukkan nih SE M1 sini. Iya, sini 0,49 ini dikuadratkan ditambah dengan 0,8 dikuadratkan. Setelah ini dikuadratkan, ternyata ini ketemunya ini 0,25 dengan 0,64. Nih, setelah itu 0,25 0,64 dijumlahkan ketemu 0,89. Setelah itu diakar. Setelah diakar, ini diakar ketemunya 0,94. Setelah ketemu yaitu SE M1 M2 0,943, maka kita masukkan di rumus ini. Sehingga kita masuk di rumus ini, M1-nya ini adalah 64,48, M2-nya 60,72, SE M1 M2 0,943. Kita masukkan ini ketemunya 3,76 dibagi 0,943.
943 ketemunya ini, sehingga T ketemu ini. Setelah ketemu dengan ini T-nya, dilihat dB-nya, derajat kebebasan. N1 plus N2 kurangi 2. Karena ini ada dua variabel. N1 yaitu 300 plus 200, berarti ada 500 dikurangi dua variabel, sehingga 498. Kita lihat data ini di tabel komparasi. Di tabel dilihat ternyata pada tingkat kepercayaan 95%, kesalahan 5% itu 1,96. Pada tingkat kepercayaan 99%, kesalahan 1%, 2,56. Kita lihat T ini jauh, ini lebih besar dari tabel. Kesimpulannya berarti ada perbedaan antara data 1 dengan data 2. Atau dengan istilah yaitu kesimpulannya adalah ada perbedaan antara mahasiswa yang berasal dari sekolah umum dan sekolah agama. Itulah pertemuan kali ini. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.